pakai pelindung mata. Oke.
lanjutkan. Jadi kita mupuk dulu. Ini yang bersih cuma sebagian ya, jangan tertipu. Kalau geser ke sana itu tidak layak di. Oke, kita lanjut lagi pembahasan tentang kebun sawit. Mungkin teman-teman para pemula yang baru terjun ke kebun sawit atau yang baru beli kebun karena kemarin banyak petani yang jual kebun dikarenakan harga sawit yang anjlok atau harga sawit tidak laku malah ya. Jangan salahkan pemerintah, salahkan diri kita sendiri yang mengapa nanam sawit. Kenapa kita tidak nanam jengkol saja? Jengkol harganya mahal ya, stabil. Tuh, jadi salahkan diri kita sendiri. Oke, mungkin juga ada teman-teman yang baru dapat warisan dari orang tuanya, jadi bingung harus mulai perawatan kebun sawit dari mana. Oke, lanjut saja. Hari ini kita akan membahas tentang pemupukan. Sawit wajib dipupuk karena apa yang diambil di tanah harus kembalikan di tanah. Oke, itu teori mudahnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pemupukan, yaitu pilih pupuk yang sudah populer atau yang sering dipakai petani itu ya. Jadi ini kita pakai pupuk NPK Compaction DGW 15 nitrogen, 15% nitrogen, 15% fosfat, 15% kalium. Kemudian plus ini ya, Mas ya. Plus TA. Ini kalau nggak salah apa ya? Trace elemen. Jadi unsur hara mikro. Jadi ini ada boronnya 0,1%. Kemudian zincnya 0,5%. Jadi itu ya, mungkin ada beberapa lebih lagi. Jadi tidak dicantumkan karena mungkin kandungannya sangat kecil. Nah, ini seperti ini. MgO-nya ada juga. MgO-nya 2%. Untuk klorofil agar daunnya hijau dan tidak kuning. Kemudian ada CaO. Wah, ini CaO biasanya ada di dolomit ya. Ini agar untuk bakteri di tanah jadi aktif. CaO kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu. Jadi itu ya, trace elemen. Kita memakai dia, jadi dituliskan di sini Te itu adalah unsur hara mikronya. Oke. Jadi ini untuk 15 ini masih kurang. Tetapi karena hari ini kita cuman bawa ini, jadi kita langsung aplikasikan saja. Karena ini perlu unsur hara kalium lebih tinggi lagi. Biasanya yang 27 bagus. Atau yang KCl itu 60%. Jadi sangat kurang ini. Tapi ya, daripada tidak dipupuk, karena untuk pupuk tunggal sendiri harganya sudah sangat mahal. Yang subsidi, bahkan yang subsidi SP36 sudah nggak ada ya katanya, dengar-dengarnya. Jadi ini adalah shortcut atau jalan pintas untuk para petani sawit. Tapi kurang ya masih ya. Jadi kita langsung aplikasikan saja bagaimana caranya. Oke, jadi seperti ini kondisi tanah yang bagus untuk pemupukan. Oke, tapi itu hanya di teori ya. Jadi ini untuk ilmu dasar saja. Kalau terlalu dipraktekkan menyulitkan diri sendiri. Tapi ini ya. Jadi misalnya kalau ada daun yang di sini di piringan, kenapa harus bersih? Jadi ketika kita mupuk, seret, ya bisa dilihat pupuknya
nyangkut di daun-daunan, tidak langsung ke tanah. Jadi ini harus dibuang bersih dengan tanah, langsung menyatu dengan tanah. Apalagi pupuk urea ya, semakin lama dia nyangkut di daun seperti ini, nyangkut seperti ini, semakin lama dia akan tidak efektif karena menguap. Itu teorinya, tapi jangan terlalu dipusingkan karena kalau kena hujan juga bisa geser. Tetapi alangkah baiknya, itu ilmu dasarnya ya. Yang kedua, tanah harus lembab. Ini wajibnya lembab, kalau tidak nguap juga. Jadi minimal dalam seminggu itu ada sekitar 2 kali hujan atau 1 kali, itu minimal sekali. Baru lakukan pemupukan. Jadi jangan musim kemarau dipupuk. Kita akan memupuk udara. Oke, pemupukan sekitar 1,5 meter dari batang. Kecuali unsur hara mikro seperti boron baru sekitar sini. Kalau untuk pupuk NPK sekitar sini. Oke, seperti itu. Jadi gini cara mupuknya. Ini mudah-mudahan orang rantau badak nggak ada yang nonton. Oke. Keliling ya. Kemudian daerah sini juga. Usahakan jangan sampai menumpuk. Ya. Gitu. Ini hasilnya seperti ini. Ini adalah standarnya bagaimana kita memupuk. Yang pertama yaitu dia harus menyentuh tanah langsung. Ya. Bijinya menyentuh tanah langsung, bijinya. Butiran-butirannya harus menyentuh tanah langsung. Jadi tidak ada misalnya ada daun seperti ini. Nah, seperti ini dia akan sedikit sia-sia. Apalagi untuk pupuk-pupuk seperti urea, karena kemungkinan besar akan menguapnya lebih besar. Kalau pupuk seperti ini kan sudah didesain, jadi rilisnya pelan-pelan, tidak seperti urea. Urea langsung menguap seperti itu. Oke, gitu ya. Poin penting pertamanya yaitu lingkarannya bersih. Kemudian yang kedua yaitu tanahnya lembab. Ya. Habis hujan. Lebih bagus lagi kalau setelah mupuk hujannya hujan gerimis. Wah, itu mantap sekali. Oke, seperti itu untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia persawitan. Untuk standar pemupukannya seperti itu. Oke, selamat mencoba, jangan takut berkebun. Apalagi ganti kebunnya ke kebun jengkol. Jangan ikut hal-hal yang populer atau yang viral. Apalagi menjual kebun ketika harganya anjlok. Gak usah ya. Jadi begitu ya. Itu standarnya kita mupuk kebun sawit. Yang pertama yaitu piringannya wajib bersih. Karena kalau tidak bersih, misalnya ada pupuk gitu ya, pupuk terus jatuhnya ke daun seperti ini. Nah, ini pupuknya tidak masuk ke tanah langsung, bisa-bisa menguap, apalagi pupuk-pupuk seperti urea. Kalau pupuk seperti itu mungkin tidak ya,
karena itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga slow release, pelan-pelan dia rilisnya unsur hara. Tapi kalau untuk urea biasanya kalau tidak menyentuh tanah dia akan langsung nguap jadi ke udara ya, gitu. Yang pertama poin pentingnya. Yang kedua, jarak pemupukannya. Jarak pemupukannya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Itu untuk secara makro itu wajib seperti itu. Jadi jangan di pangkalnya. Kalau di dekat pangkal sekitar 1 jengkal. Itu untuk unsur hara boron, Cu juga seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu tanah harus lembab. Jadi kalau musim kemarau stop dulu, jangan dipupuk walaupun terlalu bersemangat atau mungkin pupuknya sudah di drop di lahan, sebaiknya jangan dulu dipupuk, karena kalau memupukkan musim kemarau kita sama dengan memupuk udara. Jadi pupuknya kembali ke alam tetapi tidak masuk ke tanah sehingga tidak efektif. Oke, selamat mencoba kepada para pemula yang baru terjun ke perkebunan sawit. Jangan putus semangat, jangan takut. Yang penting sawit adalah 2, dirawat. Yang pertama dibersihkan, yang kedua yaitu dipupuk. Sudah seperti itu saja. Kita tidak perlu, hampir 99% lahan sawit tidak ada yang dipengendalikan gulma. Pengendalikan hama, tidak seperti tanaman horti. Jadi produk kita benar-benar organik ya, tidak ada pestisida, tidak diperlukan itu, kecuali ada serangan kumbang. Nah, itu repot. Kalau sudah kumbang menyerang, pusing kepala, gimana kita mengendalikannya. Oke, jangan lupa subscribe channel saya, kemudian like. Kalau berat untuk subscribe cukup like sehingga algoritma channel saya direkomendasikan ke video berikutnya. Oke, see you again.